Taman doa estetik di tengah kota Jogja. Begitu judul video yang viral di TikTok karya Arkileo. Video tersebut berisi tentang sebuah taman doa di Yogyakarta yang begitu estetik. Taman doa tersebut adalah Taman Doa di bawah salib Yesus yang terletak di Paroki Yohanes Rasul Pringwulung, Sleman, Yogyakarta. Paroki Pringwulung ini adalah pengembangan, sering disebut dengan anaknya, dari Paroki Kristus Raja Bajiro. Paroki ini mengambil pelindung Santo Yohanes Rasul. Tentu pengambilan nama pelindung itu memiliki makna yang sangat mendalam bagi paroki ini, ya. Santo Yohanes Rasul adalah murid yang paling muda di antara para rasul. Maka paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung ini juga diharapkan menampakkan ciri, ya, kemudaan itu. Paroki ini sering disebut paroki mahasiswa karena memang banyak sekali mahasiswa pendatang yang misa di sini. Mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi yang lokasinya dekat dengan gereja Pringwulung. Pringwulung ini sangat-sangat unik, ya, paroki Pringwulung ini. Di sekitar Pringwulung ini ada begitu banyak, ya, universitas atau sekolah-sekolah tinggi yang didatangi oleh begitu banyak anak-anak muda dari segala penjuru di Indonesia ini. Sehingga di tempat ini juga datang begitu banyak anak-anak muda dari berbagai macam penjuru. Maka paroki ini juga dipanggil untuk memperhatikan anak-anak muda yang sebagian besar atau hampir semua adalah mahasiswa yang datang dari berbagai macam tempat itu. Sehingga rasa saya tidak salah, ya, kalau paroki ini lalu boleh disebut sebagai paroki mahasiswa. Paroki adalah gereja yang menjadi ibu bagi semua anak-anak yang datang di rumahnya. Ya, maka Paroki Pringwulung juga menyapa, Paroki Pringwulung juga mengajak anak-anak muda dari berbagai macam penjuru itu untuk ikut terlibat, untuk ikut aktif di dalam berbagai macam kegiatan pelayanan di paroki ini. Salah satu bentuknya yang nanti mungkin juga bisa diikuti oleh siapapun anak muda yang melihat, ya, tayangan ini. Kami ingin melaksanakan yang namanya Nove Cafe, ya. Biasanya kan novena di Gua Maria mana, ya, 9 kali. Ini kami mengadakan Nove Cafe, ya. Novena di kafe. Lalu di situ kita akan berbicara tentang berbagai macam hal, pengalaman, pengetahuan iman Katolik yang dirasa sangat berguna bagi anak-anak muda. Dan ini bisa diikuti oleh siapapun, ya, dari manapun boleh mengikuti acara ini. Sebagai bagian dari dinamika, paroki ini memilih untuk membuat taman doa. Taman doa viral itu memiliki nama Taman Doa di bawah salib Yesus. Diresmikan pada 27 Desember 2023 oleh Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Untuk penunjang yang lain, paroki ini juga telah menyediakan satu tempat untuk berdoa yang menggambarkan, ya, bagaimana spiritualitas paroki itu dinampakkan di dalam taman doa itu. Kita melihat di sana ada salib, ya, dan di sana ada patung Santo Yohanes Rasul bersama dengan Bunda Maria. Santo Yohanes Rasul memapah, ya, Bunda Maria yang waktu itu ada di dalam rasa kesedihan yang sangat mendalam. Dan Santo Yohanes Rasul serta Bunda Maria lalu bersama-sama mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus.
Dan juga Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya kepada Santo Yohanes dan Bunda Maria. Dalam Injil lalu kita dapat melihat ada percakapan ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Bunda Maria, "Bunda, ini anakmu," dan kepada Santo Yohanes Rasul, "Ini ibumu." Ada perjumpaan batin di antara mereka. Pembangunan Taman Doa ini dibagi dalam 2 zona. Yang pertama zona sisi selatan ini sebagai zona meditatif, zona untuk hening. Kemudian yang di sisi barat di tepi sungai itu adalah zona rekreatif. Di sana ada beberapa gazebo, juga ruang pertemuan untuk yang difungsikan untuk para peziarah yang ingin berdoa di Taman Doa di bawah kaki salib. Patung-patung, khususnya patung salib Korpus dan Yohanes Rasul bersama Bunda Maria itu menggunakan bahan tembaga yang dipesan dari Boyolali. Beberapa simbol diantaranya adalah di gazebo itu ada pring wulung, karena memang menunjukkan bahwa gereja ini berlokasi di gereja pring wulung. Kemudian ada beberapa pohon yang diminta oleh panitia juga arsitek. Itu ada pohon kepel. Ini adalah pohon-pohon langka yang diharapkan nanti kedepannya bisa fasilitas Taman Doa ini menjadi lebih asri. Beberapa kesempatan ini banyak umat yang hadir untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Bahkan ada tamu-tamu yang dari luar daerah. Ini juga sudah banyak yang berkunjung di gereja Pring Wulung ini, di Taman Doa di bawah kaki salib ini. Keterlibatan pengurus paroki dalam dinamika dan formasio iman bagi mereka yang pendatang tentu sangat dibutuhkan. Umat-umat paroki yang sudah menetap tentu juga menjadi bagian dari dinamika tersebut. Umat kami cukup aktif untuk melibatkan adik-adik, rekan-rekan muda yang berada di paroki kami, baik itu yang berada di lingkungan maupun di paroki. Di lingkungan-lingkungan, adik-adik terlibat secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan misalnya seperti lektor, kemudian tata laksana, kemudian juga terlibat dalam tugas KUR. Nanti di bulan masa Prapaskah ini ada APP, kemudian ada BKSN, itu mereka kami libatkan semua, dan bahkan tidak jarang justru mereka juga yang menjadi semacam pemimpin di dalam renungan-renungan tersebut atau menjadi semacam manajernya atau memanage acara tersebut. Dengan adanya Taman Doa ini, umat paroki Yohanes Rasul Pring Wulung memiliki fasilitas yang baik untuk berdevosi. Dengan desainnya yang kekinian, Taman Doa ini bisa menjadi tempat yang tepat untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Bahkan tempat ini juga memiliki akses untuk difabel. Gereja Kaum Muda. Begitulah suasana yang tampak di gereja Pring Wulung ini. Keterbukaannya dalam menerima pendatang membuat banyak kaum muda berada di gereja ini. Baik, jadi sejak awal saya berkuliah di Yogyakarta, saya itu selalu mencari tempat di mana saya bisa menjalani kehidupan bergereja, dan itu saya temukan di paroki Santo Yohanes Rasul Pring Wulung. Nah, menurut saya paroki ini sangat terbuka dengan teman-teman, khususnya teman-teman pendatang yang tinggal di kos, teman-teman mahasiswa yang menimba ilmu di Yogyakarta, dan itu sudah saya sangat rasakan di lingkungan. Misalnya saya dilibatkan secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, dan di gereja juga saya dilibatkan, diajak untuk turut serta melayani di gereja, sehingga saya rasa
paroki ini sudah sangat-sangat terbuka terhadap teman-teman yang berasal dari perantauan. Kalau saya sendiri itu saya di gereja aktif melayani sebagai lektor di Paguyuban Lektor Santo Yohanes Chrysostomus. Dan untuk yang lainnya saya juga mengikuti kelompok doa Legio Maria Bunda Ratu Rosario dan juga kelompok doa Kerahiman Ilahi. Jadi di sini ada beberapa komunitas yang sangat menyesuaikan dengan kebutuhan umat, khususnya dalam hal kebutuhan rohani. Sehingga menurut saya di paroki ini sudah sangat berkembang, terutama kelompok-kelompok doanya. Ditambah lagi dengan kehadiran taman doa ini suasananya sangat asri, sangat tenang, sangat damai, meskipun ya kita tahu meskipun di tengah kota tetapi tidak terdengar kebisingan, malah di sini nuansanya itu sangat asri, ditambah dengan suasana ada sungai di dekat sini sehingga seolah-olah ini tuh seperti berada di dekat air terjun begitu. Umat paroki yang berlindung di bawah Santo Yohanes Rasul, umat paroki Pringwulung, juga diajak untuk memiliki iman yang total, ya, iman yang militan di dalam mengikuti Tuhan Yesus, baik dalam pelayanan bagi umat, bagi gereja, maupun juga dalam kesaksian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, menjadi murid yang militan. Ketika kita berdiri di bawah salib Yesus, kita berdiri di hadapan simbol penebusan yang paling agung dalam sejarah manusia. Di bawah bayangan salib itu, kita menyadari betapa besar kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bisa berdoa. Ya Tuhan, di hadapan salib-Mu kami merenungkan tentang penebusan yang Engkau tawarkan kepada kami. Kami merenungkan tentang kasih-Mu yang tidak terbatas, yang rela menanggung penderitaan dan kematian demi menyelamatkan kami dari dosa dan kegelapan.